Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah teman-teman, sebelumnya saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang masih setia nonton video saya, yang masih nungguin video-video di channel ini, yang udah subscribe juga. Dan buat teman-teman ya, supaya saya lebih semangat lagi bikin video-videonya, supaya channel ini juga lebih berkembang lagi, saya mohon bantuannya dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari saya. Nah teman-teman, masih membahas tentang pengalaman saya selama menderita asam lambung, GERD, dan ACT. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi ya, supaya teman-teman sembuhnya lebih cepat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman secara tidak sengaja nonton salah satu video saya, atau baru menemukan salah satu video saya, supaya tidak gagal pemahaman ya, saya anjurkan untuk teman-teman itu nonton dari awal secara berurutan agar jelas info-infonya ya, bagaimana urutan-urutannya supaya sembuh gitu ya, supaya tidak gagal paham ya teman-teman. Jadi usahakan misalnya kayak kita belajar ya, nonton satu video atau luangkan waktu teman-teman 10 menit sampai 15 menit sehari ya buat nonton video tentang asam lambung, GERD, dan ACT ya, satu video satu hari ya, supaya ilmunya lebih mudah diserap, lebih dipahami gitu. Jangan nontonnya setengah-setengah, karena kalau teman-teman nontonnya setengah-setengah atau cuma satu video, saya takutnya nanti salah-salah artian gitu ya, karena satu video itu tidak bisa untuk mewakili seluruh penjelasan tentang asam lambung, GERD, ACT. Banyak yang video-video sebelumnya yang sudah saya jelaskan gitu. Kemudian kalau ada yang pertanyaan-pertanyaan juga ya, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu sudah juga saya jelaskan di video-video sebelumnya, tapi karena belum nonton jadi bertanya lagi ya, padahal itu udah lengkap penjelasannya. Kalau di komentar saya jawab itu panjang ya teman-teman, jadi susah untuk ngetiknya gitu, nanti takut lagi gagal paham lagi, jadi teman-teman nanti susah lama sembuhnya. Karena saya dulu seperti itu ya, saya usahakan satu video yang mana aja ya, terserah, jangan tidak harus nonton video YouTube saya ya, jadi bisa pilih siapa video-video asam lambung, GERD, dan ACT kan banyak ya teman-teman yang bikin. Jadi pilih salah satunya yang paling cocok bagi teman-teman, yang paling mudah teman-teman pahami, yang paling teman-teman mengerti. Jadi teman-teman ikutin itu channelnya ya, satu video satu hari. Jadi lama-lama itu bisa merubah pola pikir teman-teman dan menenangkan pikiran teman-teman yang asam lambungnya udah sampai ACT ya. Nah, jadi kali ini saya bakal ngebahas tentang banyak ya yang bertanya, bisakah asam lambung, GERD, dan ACT itu sembuh total. Nah, jadi saya bakal jawab ya, kalau dibilang sembuh total ya, itu sebenarnya tergantung dari kondisi lambung kita. Dan sebenarnya pada dasarnya kita di tubuh kita ini kan ada asam lambung ya. Asam lambung, semua orang punya asam lambung. Jadi untuk mencerna makanan ya di perut ya. Jadi kalau sudah kondisinya sudah berlebihan, itu yang bikin membuat sensasi-sensasi, gejala-gejala asam lambung itu muncul ya, bikin lambung luka juga ya. Jadi sebenarnya tergantung ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman minum obat, misalnya lambung teman-teman itu memang betul-betul luka, terus minum obat, lukanya sembuh, itu mungkin bisa sembuh total ya. Tapi biasanya memang asam lambung, GERD, dan ACT ini itu kan penyakit kambuhan ya teman-teman. Kalau kita sudah punya riwayat penyakit itu, kalau kita tidak menjaga 3P, itu bakal kambuh lagi ya. Jadi kalau menurut saya yaitu, kalau kebanyakan obat asam lambung itu kan tidak langsung menyembuhkan ya, kadang cuman menghilangkan gejalanya ya, menghilangkan gejala, menghilangkan sensasi, menghilangkan keluhannya. Nanti kayak saya pernah cerita ya, saya pernah minum obat dokter
Itu cocok selama 3 bulan, jadi tiap hari minum itu terus. Jadi lama-lama sudah enggak jadi mulai hilang sensasi ya, mulai bisa beraktivitas 3 bulan berturut-turut. Nah, lama-lama itu sudah enggak mempan lagi dan kemudian muncul gejala lagi ya, kalau cuman memanfaatkan obat-obatan tanpa merubah 3P, pola pikir, pola makan, dan pola hidup sehat ya. Jadi dia bakal kambuh lagi. Jadi intinya sebenarnya penyakit ini penyakit kambuhan, tetapi dapat dikontrol agar tidak kambuh ya, dengan menjaga 3P tadi ya. Kalau teman-teman bisa menjaga pola makan teman-teman, betul-betul disiplin ya, kemudian memang menjaga pola pikirnya, tidak stres, tidak panik, kemudian juga menjaga pola hidup sehatnya, menghindari tidur larut malam ya, tidak memaksakan pekerjaan gitu. Dan sudah sering saya jelaskan yang gimana 3P itu bisa kita hindari supaya asam lambung kita itu tidak kambuh. Jadi saya pun sekarang ya, walau sudah sembuh, saya tetap selalu mengantisipasi ya, maksudnya tidak memaksakan lagi. Misalnya ada suatu pekerjaan yang tidak saya mampu ya, nggak saya paksakan untuk menyelesaikannya gitu. Takutnya kalau saya paksakan terus saya lelah, kalau sudah lelah itu asam lambung jadi kambuh lagi. Kalau asam lambung kambuh itu, kalau saya ya, asam lambung kambuh terus kelamaan di rumah, pas keluar rumah itu jadi anxiety lagi gitu ya. Kayak saya sakit COVID kemarin, kelamaan di rumah anxiety-nya muncul, takut pas keluar rumah ya, jantung jadi berdebar lagi, kemudian keluar keringat dingin lagi ya gitu. Jadi sekarang mainnya apa ya, nggak memaksakan segala sesuatunya. Kemudian kalau misalnya makan ya, ada yang makan pantangan tapi kita suka gitu ya, jadi saya makan nyicip aja gitu, tapi jangan berlebihan gitu ya. Mungkin yang misalnya bakso ya, ini buat teman-teman ya suka bakso, mungkin yang kepengen banget ya makan bakso, mungkin bisa dicoba 1 atau 2 sendok aja gitu, jangan sampai 1 mangkok terus dikasih cabe yang kayak orang sehat ya. Tapi kalau saya alhamdulillah, kalau saya sudah bisa makan bakso, makan yang nggak pedes-pedes 1 porsi itu juga udah nggak apa-apa, yang nggak kambuh. Yang bikin saya kambuh itu kebanyakan kalau saya kelelahan dan stres gitu. Kalau misalnya makanan, misalnya ada yang nggak cocok, itu sensasinya palingan pusing ya teman-teman. Terus kalau minum madu itu udah membaik lagi. Tapi kalau misalnya kelelahan itu agak lama sembuhnya ya. Misalnya nyuci ya teman-teman, kalau saya kan nyuci setrika masih nyuci sendiri ya, nggak pakai mesin cuci. Kalau nyuci itu kan agak berat ya teman-teman ya kalau bagi saya ya. Terus nyetrika yang butuh tenaga gitu, kalau dipaksakan ya itu bisa kambuh lagi kalau saya ya. Jadi saya kerjanya itu berhenti ya, kalau rasanya capek saya berhenti dulu, mungkin ngerjain sesuatu yang lain dulu gitu, yang ringan-ringan, terus nanti dilanjutkan lagi. Jadi dijaga-jaga aja ya, dijaga-jaga apa yang membuat dia bisa kambuh gitu. Jadi misalnya kita nggak boleh makan pantangan, terus nggak boleh stres, jangan tidur terlalu malam ya, jangan begadang, kemudian jangan capek, jangan terlalu capek ya. Terus udara dingin itu hindari ya, kalau misalnya keluar malam-malam pakai motor itu sebaiknya dihindari. Atau kalau misalnya argen itu pakai jaket yang tebal ya, karena kalau saya ya, yang saya alami seperti itu, kalau udah kena angin malam itu berpotensi asam lambung saya kambuh ya. Kemudian pokoknya hal-hal yang bisa memicu asam lambung kita kambuh itu dihindari. Itu sudah pernah saya jelaskan di video ya, 7
penyebab asam lambung kambuh ya, bisa teman-teman cari di channel saya, itu udah ada penjelasannya. Nah, sekian dulu ya video saya kali ini. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan buat teman-teman yang belum sembuh jangan putus asa, tetap bersemangat ya. Karena orang-orang yang seperti saya yang banyak lagi yang bikin video-video tentang asam lambung ya, itu sakitnya juga bertahun-tahun, ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan saya sendiri 3 tahun alhamdulillah bisa sembuh ya. Apalagi teman-teman yang baru hitungan bulanan itu jangan mudah mengeluh, jangan stres ya. Jadi cepat ditanggulangi ya dengan jalankan 3P. Nah, teman-teman, segitu dulu video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.